Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi di channel YouTube ini. Nah, untuk kali ini aku akan membuat video mengenai cara penyelesaian soal matematika menggunakan aplikasi GeoGebra. Adapun tujuan dalam pembuatan video ini sebagai ujian tengah semester dalam mata kuliah Multimedia Pendidikan Matematika yang diampu oleh Bapak Memen Permata Azmi MPD. Nah, jadi untuk tidak terlalu lama, mari kita selesaikan 2 soal matematika menggunakan aplikasi GeoGebra. Nomor 1 yaitu tentukan bayangan segitiga dengan koordinat titik A 2,1, B 4,1, dan C 3,3. Digeser dengan vektor negatif 1,4, dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu X. Lalu dilanjutkan lagi dengan putaran sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat putaran dan kemudian didilatasikan dengan faktor 3 satuan pada pusat 0,0. Nah, kita lihat di sini, itu kita pertama cara kerjanya yang pertama kita buat dulu segitiga menggunakan tools yang poligon. Di sini dikatakan koordinat A-nya itu 2,1, nilai X-nya 2 dan nilai Y-nya 1, maka letaknya di sini. Kemudian titik B-nya 4,1 dan titik C-nya 3,3. Nah, maka akan terlihat di sini bentuk segitiganya. Ini kita perbaiki dulu, kita geser, kita atur. Nah, kita hilangkan labelnya. Yang A juga kita hilangkan semua labelnya. Nah, ini adalah segitiga ABC. Kemudian di sini disebutkan dia digeser dengan vektor negatif 1,4. Cara membuat vektornya, kita klik yang tools itu buat vektor di antara dua titik. Nah, karena di sini negatif 1,4, pertama kita klik titik awalnya tuh di 0,0 dan selanjutnya di titik negatif 1,4. Nah, di sini terlihat bahwa untuk vektor U itu adalah negatif 1,4. Karena dia digeser terhadap vektor ini, cara kita menggesernya itu klik yang tools yang di atas ini, kemudian kita pilih bagian translasi objek oleh vektor. Kita klik segitiga awalnya, kemudian kita klik vektor U negatif 1,4 tadi. Nah, maka akan muncul di sini aksennya segitiga bayangannya setelah ditranslasikan atau digeser. Kemudian kita lanjutkan lagi bayangan segitiga tadi dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu X. Nah, bagaimana cara kita mencerminkannya? Sumbu X itu kan yang di bawah ini. Kita klik aja lagi di sini refleksi objek pada garis. Nah, kita klik ini, kemudian klik yang segitiga setelah digeser tadi, kemudian klik sumbu X ini. Nah, maka kalau kita geser ke bawah, itu kita akan jumpa bayangan yang keduanya setelah direfleksikan atau dicerminkan. Nah, ini adalah gambar segitiga setelah dicerminkan. Langkah selanjutnya di sini dikatakan dilanjutkan lagi dengan putaran sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat putarannya itu di titik 0,0. Nah, oke, kita pilih lagi di sini itu tulisnya rotasi objek mengitari titik dengan sudut. Nah, kita klik lagi yang bayangan kedua tadi, terus kita klik titik pusatnya tuh di 0,0. Maka di sini akan muncul ya rotasi objek mengitar titik dengan sudutnya. Kita pilih sudutnya sesuai di soal yaitu 90 derajat. Kita pilih yang berlawanan arah jarum jam. Oke. Maka di sebelah segitiga awal tadi akan muncul bayangan yang keduanya. Bayangan ketiganya. Nah, dia titik puncaknya atau titik C-nya itu mengarah ke sebelah kanan. Nah, ini adalah segitiga hasil rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat putarannya 0,0. Nah, terakhir itu kita disuruh untuk dilatasikan dengan faktor 3 satuan pada pusat 0,0. Caranya sama, kita tinggal klik, kemudian kita pilih dilatasi objek dari titik dengan faktor.
kita klik lagi segitiganya, kemudian kita klik titik pusatnya itu 0,0. Nah, di sini ada muncul faktornya. Sesuai dengan soal, kita klik di sini 3. Oke. Maka akan muncul hasil dilatasinya itu pada titik 15,3, 15,9, dan titik 21,6. Maka hasil bayangan segitiga terakhir setelah didilatasikan dengan faktor 3 satuan pada pusat 0,0 adalah seperti ini. Kita akan lanjutkan untuk soal yang kedua, yaitu diketahui sebuah kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Tentukan jarak titik C ke bidang BDG. Jadi untuk pengerjaannya kita menggunakan tampilan itu grafik 3D. Nah, makanya bentuk tampilannya itu seperti ini. Nah, kan di sini disebutkan panjang rusuknya 6 cm. Cara kita buat kubusnya, kita klik tools yang untuk cube. Nah, misalkan di sini untuk titik awalnya itu kita pilih -5, -3. Nah, ini untuk titik A-nya, karena dia 6 cm atau 6 satuan, kita misalkan di sini, kita akan geser ini sebanyak 6 kali, berarti 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka titik B-nya ada di sini. Nah, akan muncul gambar seperti ini. Kita geser dulu ke tengah. Nah, ini adalah kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Kita hilangkan dulu ini grafiknya. Nah, maka inilah kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Kita rapikan dulu titik-titiknya biar kelihatan yang mana A, mana C, dan B. Oke. Kemudian di sini pada soal disebutkan tentukan jarak titik C ke bidang BDG. Maka pertama kita harus buat dulu bidang BDG-nya menggunakan poligon. Berarti bidang B dari titik B ke titik D, kemudian ke G, dan balik lagi ke titik B. Maka di sini akan terlihat bidang BDG. Kita ubah dulu warnanya biar ini terlihat lebih jelas. Yang untuk kubusnya kita buat transparan aja. Oke. Nah, maka kelihatan di sini untuk yang bidang BDG-nya itu yang garis-garisnya warna coklat. Nah, yang ini. Nah, ini adalah bidang BDG. Mungkin kita bisa biar jelas lagi, warnanya kita agak padatkan. Nah, ini adalah bidang BDG. Nah, yang dalam soal itu kita disuruh menentukan jarak titik C ke bidang BDG. Nah, langkah selanjutnya yang kita lakukan, kita harus nyari dulu titik potong C dengan bidang BDG ini. Caranya, klik perpendicular line. Nah, kita klik titik C, kemudian kita klik bidang BDG tadi. Nah, maka akan muncul di sini garis yang menembus bidang BDG. Kita tentukan titik potongnya. Di sini kita pilih yang perpotongan dua objek. Kita klik garis yang perpendikular tadi sama bidang BDG-nya. Nah, di sini ada titik I sebagai titik potong antara titik C sama bidang BDG. Nah, karena kita disuruh tentukan jarak, maka pada input sini kita masukkan jarak itu dari jarak C ke titik I, maka kita akan dapatkan hasil panjangnya itu adalah 3,46. Nah, kalau misalnya soalnya itu cm, berarti kita misalkan 3,46 itu adalah dalam cm. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Thank you for watching. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.